Selamat datang di channel Dr. Vape Nos. Masih bersama gua, Dr. Frenos di studio baru, ya kan? Sabi ya. Kita punya studio baru, guys. Gokil. Ya, ini mungkin channel gua yang ke 600. Gua punya banyak channel tapi subscribernya gak ada ya. Nggak apa-apa. Nah, tujuan gua untuk bikin channel ini adalah pengen mengajak lu semua untuk berhenti merokok. Gua yakin ini terdengar klise ya, terdengar bullshit. Karena gua tahu berhenti merokok itu susah, tapi kali ini gua pengen nawarin sama lo solusinya. Apa itu solusinya? Lo harus nonton video ini sampai habis. Nah, pertama, gue pengen ngasih tahu sama lu kalau gue itu dulu sebenarnya juga perokok, guys. Jadi, gue ini dokter dan gue merokok udah puluhan tahun. Ketika gue yakin, Jun. Waduh, yakin dong, gue yakin. Gila, gue nih dulu perokok sebelum gue jadi dokter. Jadi ketika gue tahu masalah penyakit sebenarnya perokok, gue udah merokok duluan. Permasalahannya adalah kan kalau lo merokok, lo tuh susah berhenti. Kenapa? Karena lo tuh menghirup nikotin. Nah, nikotin itu tuh yang bisa bikin lo tuh ketagihan terus menerus. Karena nikotin, ketika nikotin masuk ke dalam tubuh lo, otak lo mengeluarkan endorfin, jadi dia ada efek efek apa namanya? Itu yang sering ini kecanduan. Lo dokter bukan Iya. dokter. Kan gua nggak tahu, lupa gua. Coba Efek edukatif. Dokter Google dulu. Google. Adiktif. Adiktif. Ada efek adiktifnya. Itu endorfin itu efek sampingnya adalah adiktifnya gitu. Sama kayak lo kalau main game. Lo main game kan itu ngeluarin endorfin ya di otak lo ya. Ada efek adiktifnya. Nah, jadi permasalahannya adalah ketika lo nanti ngerokok terus menerusan udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, lo tuh jadi ketergantungan sama nikotin. Permasalahannya adalah dalam rokok itu ada satu zat yang berbahaya banget, namanya adalah tar. Nah, tar ini sebenarnya yang merusak paru-paru lo. Jadi bukan nikotinnya, tapi tarnya. Nikotinnya jelek buat tubuh, ya. Tapi tarnya jauh lebih jahat. Makanya gue pengen ngasih tahu sama lu semua kalau video ini yang ada di channel ini itu tidak gue peruntukkan kepada lu semua yang belum pernah terpapar sama rokok. Tapi video ini gue tujukan khusus buat lo yang ngerokok dan masih ngerokok sampai sekarang. Apalagi kalau ngerokok udah lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, please lo harus berhenti sekarang. Karena gua di video-video kedepannya nanti gua akan mencoba menjelaskan sama lu beberapa solusi yang mudah buat lo supaya lo bisa berhenti merokok. Nah, gimana caranya lo berhenti merokok? Sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama adalah niat. Enggak penting ya. Kayak kucing loncat ya. Itu apa, niat tuh apa hubungannya niat? Kucing kalau mau loncat ke atas genteng lain, Iya. yang pertama nyampe duluan apa? Niat, waduh. Tidak asik. Ya, produser gua nggak asik. Produser. Prosedur. Oh ya, di sini ada prosedur. Gimana cara berhenti ngerokok? Nah, sebenarnya dalam medis itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah lo tuh harus menggunakan nikotin tapi di taping off namanya. Jadi di dosisnya dikasih, lalu kemudian dikasih lagi lebih rendah lagi gitu. Nah, ada 3 cara untuk masukin nikotin tanpa tar. Yang pertama adalah dengan cara patch nikotin namanya. Kalau kalian pernah lihat di TV-TV, itu kayak apa ya? Patch itu koyo ya, kayak koyo tapi isinya nikotin. Lo tau gak koyo yang ditaruh di telapak kaki yang anti hitam? Jayus anjir. Oh iya, Jayus ya. Itu bukan Jayus namanya, itu namanya koyo Korea. Jayus Tambunan. Aduh. Oke. Nah, itu namanya patch nikotin. Jadi intinya adalah dia tuh kayak koyo tapi dia tuh bisa memasukkan nikotin ke dalam darah lo. Itu yang pertama. Yang kedua namanya gum nikotin. Lo tau nggak gum? Gum itu kalau lo mau perang pakai gum. Gan. Itu apa? Gun. Oh ya, siap. Lama. Gum. Gum itu adalah permen karet, men. Jadi permen karet yang nantinya bisa mengandung nikotin yang bisa masuk ke dalam darah lu juga nikotinnya. Nah, yang ketiga, ini yang sebenarnya paling baru dan ini udah diresepkan di London, yaitu adalah vape
Gokil. Nah, buat kalian juga yang nonton ini bahwa sebenarnya gua bukan vapers. Ya, gua bukan vapers edik. Apa sih namanya kalau vapers yang radikal itu apa sih namanya? Maksudnya vapers banget nih. Gua nih pokoknya mesti nge-vape lah. Itu kan ada julukan ya, enggak ada ya? Vapers saja ya. Vapor ekstrim garis keras, gue bukan vapers, gue bukan dari komunitas satu dan lain hal, gue juga bukan pedagang, jadi gue nggak punya kepentingan dalam menjelaskan sama lo ini. Tujuan kami, gue dan para tim yang ada di sini, tujuannya adalah tulus untuk membuat Indonesia bebas dari tar. Karena, bener Jir, karena tar ini sebenarnya berbahaya. Biar lo tahu bahwa memang kalau lo mungkin dengar bahaya rokok, lo tahu nggak sih bahaya rokok itu apa aja? Coba googling. Bukan anjir. Gue pengen tahu bahaya rokok itu apa aja menurut lo? Kanker ya, paling banyak itu adalah kanker. Oke. Tapi banyak juga yang bilang sama gue ini nenek-nenek ngerokok tapi nggak kanker. Ada kan yang ngomong gitu ya? Ada ya. Dia udah puluhan tahun ngerokok tapi nggak kanker juga. Nah, memang kanker itu kan nggak semua orang bisa kena kanker kan. Artinya bahaya rokok kena kanker mungkin, tapi nggak pasti, nggak pasti banget. Nah, ada satu bahaya rokok yang pasti, yaitu namanya adalah penyakitnya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik atau COPD. Jadi dia itu tar ini biar kalian tahu, tar ini itu ketika dia masuk ke dalam paru-paru, lalu dia itu memproduksi kayak minyak yang kental banget di saluran paru-paru lo, sehingga dia menyumbat. Makanya namanya penyakit paru obstruktif. Obstruktif itu artinya ada sumbatan. Itu membuat diafragma lo tuh keangkat, naik ke atas. Makanya kami tahu, para dokter itu harusnya tahu ketika kita melihat ronsen, kita tahu bahwa ini orang perokok udah lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, lebih dari 30 tahun. Kita tahu kenapa? Karena kita melihat dari jejak diafragmanya. Ketika diafragmanya agak sedikit keangkat, agak sedikit naik, dia itu bisa kami jadi tahu kalau orang ini tuh merokok, orang ini tuh udah merokok lebih dari 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Itu adalah bahaya dari rokok yang lo harus tahu, dan itu pasti, men. Dan itu pasti, walaupun lo nggak kena kanker nantinya, amit-amit ya, kita nggak ngedoain bahwa yang lo kena kanker, tapi itu pasti. Bahayanya adalah ketika lo kena penyakit penyerta, misalkan lo kena penyakit jantung koroner, ya amit-amit lagi ya, lo terkena penyakit jantung koroner misalkan, atau lo terkena diabetes, nah, dan lo punya COPD atau PPOK, ini penyakit paru obstruktif kronik ini, itu tuh bisa memperparah kondisi lo, sesak napas jadi berat dan lain sebagainya. Lagipun ngapain lah, udah ngerokok lah, udah berhenti mulai dari sekarang. Gua merokok 23 tahun dan akhirnya saat ini gua memutuskan untuk pindah dari rokok ke vape. Kenapa harus vape? Banyak hal. Kenapa harus vape? Jawab dong. Lo tuh di sini nonton beli tiket, jawab. Lo tuh kan dibayar untuk jadi kayak tukul. Ya, oke. Aman. Jangan, hah? Lebih aman. Bukan. Kenapa harus vape? Yang pertama murah. Murah. Jadi ketika vape itu tuh memang lebih murah dibandingin dengan lo ngerokok, dan tar free, bebas dari tar. Jadi bahaya PPOK-nya itu bisa hilangkan. Gua tahu vape itu berbahaya, ya. Makanya seperti yang gue bilang tadi dari awal, gue tidak menyarankan buat lu nggak ngerokok, lu tiba-tiba ngelihat teman lu nongkrong anjir keren nenteng begini ya. Gitu. Ini mahal nih punya gue. Nggak, gue tidak menyarankan itu. Itu tidak baik. Tapi kalau lu ngerokok, lu harus berhenti dari sekarang. Cara yang lebih baik untuk berhenti ngerokok adalah ya berhenti aja, nggak nge-vape sama sekali. Bahkan lo tidak memasukkan nikotin ke dalam tubuh lo, dan banyak yang orang yang bisa begitu. Tapi gua tahu berhenti ngerokok itu tidak mudah. Karena gua dulu perokok, jadi gua tahu itu tidak mudah. Berkali-kali lo nyoba, berkali-kali lo sakit. Kadang-kadang kita sakit batuk yang keras banget, masih aja ngerokok gitu karena lo nggak bisa lepas dari rokok. Gua tahu rasanya. Jadi
gua menyarankan bahwa kalau lo memang ngerokok besar, lo berhenti dari vape. Lo berhenti dari vape. Salah, astagfirullahaladzim. Lo berhenti dari rokok dan beralih ke vape. Yang kedua, kenapa lo harus memilih vape? Karena yang kedua tuh mudah didapat. Ya kan? Sekarang itu coba lo di mana nyari gam nikotin sekarang? Susah. Di mana lo mencari patch nikotin? Susah. Ya, gam nikotin agak lebih mudah didapat sih, cuman rasanya nggak enak aja. Gue pernah nyoba soalnya, tapi rasanya nggak enak. Nah, sedangkan vape itu ada di mana-mana. Komunitasnya saat ini sudah mulai banyak, dari mulai komunitas vapersnya, dari mulai komunitas pedagangnya, dan komunitas industrinya dan lain sebagainya. Itu semua sudah mulai terbangun sehingga memudahkan lo untuk mendapatkan informasi-informasi lebih dari tentang vape ini. Bisa mengkonvert lo dari perokok menjadi nge-vape. Nah, yang ketiga ya lagi tren. Pasti banyak orang-orang yang di sekitar lo yang udah mulai nge-vape sehingga lo bisa tanya-tanya, lo bisa dapat informasi dan lain sebagainya. Kalau lo merokok setahun, 2 tahun, gue yakin kok lo tuh ngerokok cuman pengen buat gaya. Tapi kalau lo ngerokok lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun, itu bukan cuma buat gaya-gayaan, men. Tapi lo udah butuh sama nikotinnya doang, nggak sama tarnya. Jadi saat inilah gue pengen ngasih tahu sama lo bahwa udah saatnya lo tuh beralih dari rokok ke vape yang jauh lebih aman dibandingkan dengan rokok. Dan murah. Itu yang penting, murah. Oke, itu video gue hari ini. Mudah-mudahan gue minta lo untuk subscribe video ini karena gua akan memberikan informasi-informasi yang membantu lo untuk berhenti ngerokok. Kalau lo adalah orang yang berhasil berhenti ngerokok dengan alternatif vape, gua minta lo untuk kirim testimoni ke Instagram kita yang ada di bawah, ya. Lo kirim testimoni karena gua akan bacakan di hampir setiap episode gua nanti. Oke, di sini Dr. Fernand speaking and quit now.